Oke, terima kasih kepada Mbak Abil atas kesempatannya. Sebelumnya, sebelum kita memulai pembahasan kita kali ini, mungkin perkenalan lagi kali ya. Saya kenalin, nama aku Nur Fikri Alkamila. Teman-teman semua bisa manggil aku Mila boleh, Kak Mila boleh, Mbak Mila boleh, bebas terserah teman-teman. Nah, mungkin kemarin kan teman-teman udah ngerjain nih soal-soal TO yang udah diberikan. Jadi untuk hari ini kita khusus pembahasannya ya. Mungkin langsung saja dari soal nomor 1. Aku next langsung aja ya. Oke. Nah, untuk soal pertama nih. Jadi diketahui garis singgung fx sama dengan x kuadrat sin x per pi itu di titik x sama dengan pi per 2 berpotongan dengan garis y sama dengan 3x min pi di titik a, b. Nah, yang ditanyakan apa sih? Maka nilai a plus b sama dengan, nah, di sini kita akan mencari nilai a dan b terlebih dahulu dari persamaan garis yang diketahui kayak gitu. Nah, sebelum mencari AB, kita perlu nyari dulu nih persamaan garis singgung dari fungsi yang udah kita ketahui, yang fx sama dengan x kuadrat sin x per pi, kayak gitu. Mungkin aku bahas di slide selanjutnya nih ya. Semoga kelihatan jelas ya teman-teman semua. Oke, sebelumnya aku tulis dulu persamaan yang kita ketahui tadi. Jadi ada fx sama dengan x kuadrat sin x per pi. Nah, dia di titik x sama dengan pi per 2 nantinya, itu akan berpotongan dengan garis yang kita ketahui tadi, yang y sama dengan 3x min pi ya. Oke, kita tulis ini dulu deh. Nah, setelah ini, karena kita udah punya nih nilai x-nya sama dengan pi per 2, maka kita bisa menentukan nilai y-nya dari persamaan ini. Maka kita peroleh fx kan sama dengan y nih. Kalau x-nya aku masukin pi per 2, berarti kita punya pi per 2 kuadrat sin pi per 2 per pi. Oke. Nah, di sini pi per 2 kuadrat itu kan sama aja kayak pi kuadrat per 2 kuadrat atau sama aja kayak pi kuadrat per 4. Mungkin aku tulis saja ya. Pi kuadrat per 4 di sini. Terus selanjutnya ini. Oh, ini maaf, ini pi per 2 ya. Karena kita bentar. Ini per 4, oke. Nah, sin pi per 2. Nah, sin pi per 2 itu kan sama aja nilainya kalau kita masukkan ke dalam, kita ingat-ingat yang trigonometri itu. Sin pi per 2 kan sama aja sin 90 tuh. Nah, sin 90 kan sama aja 1 ya. Berarti ini sama dengan dikalikan 1 per pi. Oke, semoga sampai sini teman-teman paham ya. Nanti kalau belum paham mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut. Nah, terus selanjutnya kita punya berarti berapapun yang dikalikan 1, maka hasilnya tetap. Jadi ini ada pi kuadrat per 4 dikalikan pi. Maka kita peroleh, ini kita sederhanakan jadi pi per 4. Oke, semoga sampai sini teman-teman paham ya. Nah, di sini kita udah ketemu nih y-nya. Selanjutnya, nah, kalian ingat lagi persamaan garis singgung kan y min y1 sama dengan m dalam kurung x min x1 nih. Nah, kita udah nemu y, udah nemu x. Nah, kita belum menemukan m. M-nya itu apa sih? M itu gradien. Dicarinya dari mana? Dicarinya dari turunan fungsi yang udah diketahui. Berarti kita perlu mencari gradien dari ini. Turunannya dari itu. Berarti kita punya m sama dengan, aku tulis f aksen x ya. Berarti ini turunan pertama sama dengan, oke, kita ingat lagi rumus turunan. Ini kan per pi ya. Itu sama aja kayak 1 per pi dikalikan x kuadrat sin x. Nah, karena seperti sebagai konstanta, maka kita tetap tulis di depan. Kayak gini. Terus kita turunin nih x kuadrat sin x. Ingat rumus turunannya gimana? Berarti kita peroleh x kuadratnya tetap. Turunan dari sin x berapa? Cos x. Oke, di sini. Terus setelah itu ditambah. Nah, ini turunan dari x kuadrat 2x dikalikan sin x-nya tetap. Oke, sampai sini semoga teman-teman paham ya. Nah, di sini, karena kita udah diketahui nih, x-nya sama dengan pi per 2, yang di atas tadi, nih, maka kita masukkan nih, kita substitusiin. Berarti, f aksen pi per 2 itu sama dengan 1 per pi dalam kurung. Nah, kita lihat, cos pi per 2 itu sama aja berapa sih? Cos pi per 2 itu sama aja 0 kan? Berarti berapapun yang dikalikan 0, hasilnya 0. Maka ini nggak perlu kutulis ya.
setelah itu kita lihat ini, sin pi per 2. Nah, sin pi per 2 sendiri itu berapa? Sin pi per 2 itu sama aja 1. Ya kan? 1 dikalikan berapapun hasilnya tetap angka itu. Atau mungkin konstanta itu. Berarti kita punya 2. X-nya tadi berapa? X-nya pi per 2 ya. Oke, gini. Berarti kita punya sama dengan ini. Habis ya. Berarti tinggal kita punya 1 per pi dalam kurung pi. Oke, semoga teman-teman paham ya. Nah, di sini kita punya berarti gradiennya adalah 1. Oke, kita udah dapat gradien, udah dapat X, udah dapat Y. Berarti kita tinggal masukin ke rumus persamaan garis singgung. Jadi kita punya Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Itu kita masukin ya. Y-nya ini tetap Y. Min, Y1-nya berapa? Pakai yang ini. Pi per 4 ya. Berarti pi per 4. Pi per 4 sama dengan M-nya berapa? M-nya 1. Dalam kurung X min X1-nya berapa? Kita pakai yang pi per 2 yang diketahui di soal. Oke. Nah, di sini berarti kita bakal punya Y min pi per 4 itu sama dengan X min pi per 2. Ini kalikan silang aja ya. Jadi 1 kalikan X dikurangi 1 kalikan pi per 2. Kayak gitu. Nah, terus berarti kita pindah ruas nih. Mungkin aku taruh sebelahnya nggak apa ya. Jadi di sini kita punya Y sama dengan X. Oke. Min. Nah, min pi per 2. Nah, ini kan di ruas kiri ada min pi per 4 nih. Kalau dipindahkan ke ruas kanan berarti jadi positif. Sedangkan min pi per 2 ditambah pi per 4 itu sama aja berapa? Sama aja nanti ketemunya min pi per 4. Caranya disamakan penyebutnya aja ya. Oke. Nah, kita udah punya nih persamaan garis singgung. Yang pertama. Oke. Nah, selanjutnya kita udah diketahui nih di soal. Garis singgungnya itu berpotongan dengan garis dia sama dengan 3x min pi di titik A, B. Nah, dari sini kita perlu gini berarti. Oke, aku tulis lagi. Nah, tadi kan kita punya nih. Y sama dengan berapa tadi? X min pi per 4. Oke. Nah, garis singgung itu memotong garis di Y sama dengan 3x min pi di titik A, B. A, B ini sebagai apa sih? A-nya itu X-nya, B-nya itu Y-nya. Oke, sampai sini semoga teman-teman paham ya. Nah, karena menyinggung, otomatis Y di sini akan sama dengan Y di sini. Berarti kita punya, aku tulis gini ya, ini aku misalin Y1, yang ini Y2, yang atas Y1, yang bawah Y2. Berarti kita Y1 sama dengan Y2, kita punya X min pi per 4 itu akan sama dengan 3x min pi. Nah, sebagai catatan, karena ini X-nya adalah A dan Y-nya adalah B, mungkin X-nya aku ganti A aja ya, biar teman-teman nanti nggak bingung. Jadi langsung aja aku ganti di A. Oke, X-nya aku ganti A, berarti A min pi per 4 sama 3A min pi. Selanjutnya kita perlu pindah ruas nih, berarti 3A dikurangi A, yang sini jadi 2A, yang sini jadi pi dikurangi pi per 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 3pi per 4. 3pi per 4. Sehingga bisa kita peroleh A-nya berapa? Nah, ini kan perkalian nih duanya. Pindah ruas jadi pembagian. Berarti kita punya 3pi per, pembagian kan di bawah nih. Berarti 4 dikalikan 2 aja. Berarti 8. Nah, kita punya A ini. Nah, selanjutnya dari A ini kita kembali lagi nih ke ini persamaan garis kedua. Kita pakai yang itu aja ya. Berarti Y2 kan sama dengan 3x min pi nih. Ya kan? Nah, di sini karena X-nya ini dimisalin A dan B-nya dimisalin Y, berarti kita punya di sini B sama dengan 3A min pi. Selanjutnya di sini, nah karena A sama dengan ini, kita udah diketahui nih yang aku kotain, berarti kita punya B sama dengan 3 dalam kurung 3pi per 8, oke, min pi.
Nah, di sini kita hitung seperti biasa ya, teman-teman. Berarti di sini kita punya B sama dengan berarti 9pi per 8 itu min pi. Berarti sama dengan, ini berarti 9pi per 8 dikurangi 8pi per 8. Sama aja ya, karena 8 per 8 itu sama aja 1 kayak gitu. Berarti kita punya pi per 8. Nah, ini kita udah ada B nih. Ini nilai B-nya. Kita udah punya A, udah punya B, berarti tinggal ngitung A plus B-nya kayak gitu. Berarti A plus B di sini ya. A plus B sama dengan berapa? Berarti 3pi per 8 ditambah berapa ini? Pi per 8. Berarti sama dengan 4pi per 8. Bisa disederhanakan kan? Dibagi dua-duanya. Berarti atas dibagi 2, bawah dibagi 2. Atau mungkin bisa lebih sederhana lagi, atas bagi 4, yang bawah dibagikan 4. Kayak gitu. Kalau atas bagi 4 berarti kita sisa pi, yang bawah dibagi 4, berarti 8 bagi 4 hasilnya 2. Kita ketemu pi per 2. Nah, apakah ada jawabannya? Kita cek dulu. Oke, ternyata ada ya. Jawabannya ini, pi per 2 atau setengah pi. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, di sini di soal nomor 2, jadi ini ada diketahui suatu barisan geometri ya, teman-teman. Jadi semua sukunya positif. Ingat, semua sukunya positif, berarti kemungkinan besar rasionya juga berupa bilangan positif, kayak gitu. Nah, jika U3 plus U4 per U1 plus U2 itu sama dengan 25, maka yang ditanyakan U1 plus U2 plus U3 plus U4 per U1 plus U2 itu berapa sih? Nah, di sini berarti kita harus nyari dulu nih, mungkin bisa nyari nilai A dan R-nya dulu biar lebih gampang kayak gitu ya teman-teman. Nah, berarti lanjut aja. Di sini. Oke, sebentar. Mungkin yang diketahui dulu, aku tulis dulu ya. Tadi kita punya, mohon maaf, di sini ada U3 plus U4, ini plus ya, per, tadi ada U1 plus U2. Sama dengan 25. Nah, kalian ingat nggak sih untuk suku geometri nih, rumusnya apa sih? Nah, kalau suku geometri untuk U1 kan dimisalin A nih. Berarti untuk U2 itu AR, U3 AR kuadrat, U4 AR pangkat 3, dan seterusnya. Jadi itu pangkatnya dikurangi 1 dari N-nya, kayak gitu. Berarti kalau U3, ini sama aja kita punya AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 per U1-nya kan A nih, aku tulis gini ya. A ditambah U2-nya berapa? U2 itu AR. Karena N-nya kan 2 nih, berarti dikurangi 1, AR pangkat 1, kayak gitu. Ini kita punya, sebentar, sama dengan 25 nih. Oke. Nah, di sini kita lihat nih, dari yang atas dulu nih. Di sini kita bisa keluarin AR kuadratnya kan. Oke. Kalau aku keluarin AR kuadratnya nih, berarti di sini ada 1, karena AR kuadrat kalikan 1 nanti ketemu AR. Kemudian AR kuadrat kali berapa jadi AR pangkat 3? Kalikan R. Kemudian, ini aku kasih ini aja ya, biar teman-teman nggak bingung. Nah, A plus AR. Di sini yang sama apa? A-nya. Berarti bisa keluarin nih A-nya. A dalam kurung 1 plus R. Oke, sama dengan 25. Nah, dari sini udah kelihatan nih, mana yang bisa dicoret, atau mungkin bisa dibagilah istilahnya, kayak gitu. Ini ada 1 plus R, 1 plus R. Karena ini perkalian, jadi kita aman ya untuk nyoret-nyoret gini. Tapi kalau cuma penjumlahan kayak A tambah B per A, itu A-nya nggak bisa dicoret, karena penjumlahan yang atas, kayak gitu. Nah, ini juga ada A, kita coret, berarti kita punya R kuadrat sama dengan 25. Nah, ingat, kalau ditanyain R kuadrat sama dengan 25 berarti R-nya berapa? Nah, biar teman-teman nggak bingung, mungkin bisa kita pakai gini nih. Ini sama aja kalau aku pindah ruas ke kiri, R kuadrat min 25, sama dengan 0. Berarti, nah ingat rumus apa yang A kuadrat min B kuadrat itu sama aja A min B A plus B kan? Berarti di sini R min 5 dan R plus 5 itu sama dengan 0. Nah, dari sini makanya kelihatan R-nya nilainya berapa sih? Berarti nanti R-nya bisa bernilai 5 atau bisa bernilai min 5.
Jadi kalau ditanyain R kuadrat sama dengan 25, R-nya berapa? Nggak bisa langsung jawab 5, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada min 5-nya. Kayak gitu. Nah, sebagai catatan tadi di soal, biar teman-teman mungkin lupa ini, suatu barisan geometri semua sukunya positif. Kalau semua sukunya positif, berarti kemungkinan besar R-nya adalah nilai yang positif. Berarti otomatis kita ambil R-nya sama dengan 5. Oke, kita ambil R sama dengan 5 ya teman-teman. Nah, kita udah dapat R nih. Nah, sepertinya kita udah bisa ngerjain yang soal yang ditanya ini. Yang ditanyain tadi berapa? Ada U1, ditambah U2, tambah U3, tambah U4, per berapa tadi? U1 plus U2 ya kelihatannya. Itu sama dengan berapa sih? Nah, kita jabarin dulu nih. U1-nya berarti A, ditambah U2-nya AR, tambah U3-nya apa? AR kuadrat, ditambah U4-nya apa nih? U4-nya itu AR pangkat 3 per, ini U1 berarti A ya teman-teman, A plus U2-nya AR. Nah sama, kita kelompok ini yang sama-sama apa aja sih? Oke, mungkin biar kita nggak kepotong nih ya. Bentar. Kita geser. Oke, sini aja. Bentar. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke. Nah, di sini berarti kita punya berapa? Sama dengan A-nya aku kumpulin nih. Aku jadiin 1 di depan. Berarti di sini ada 1 plus R kuadrat plus R pangkat 3. Per A-nya kita taruh depan lagi, berarti 1 plus R. Ya kan? Nah, di sini kenapa aku kelompokin di depan? Karena apa? Ketika A kali 1 kita peroleh A. Terus A kalikan R kita peroleh AR dan seterusnya. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, karena sebelumnya kita udah tahu nih R-nya sama dengan 5 ya. Nih, R sama dengan 5, maka langsung aja. Berarti ini dicoret ya A-nya, karena perkalian jadi bisa langsung dicoret. Berarti langsung aja 1 plus R, berarti 1 plus 5, ditambah 5 kuadrat berapa? 25, ditambah R pangkat 3 berapa? 5 kali 5, 25 kali 5 itu 125 ya. Per 1 plus R, berarti 1 plus 5 sama dengan 6. Nah, di sini kita peroleh kira-kira, aku tulis di sini ya teman-teman. Jadi 156 per 6. 156 per 6 itu perkiraan sama dengan kalau nggak salah 26. Gitu teman-teman. Nah, berarti kita udah perlu nih hasilnya sama dengan 26. Ada nggak sih? Nah, ternyata ada. Oke, udah ya. Berarti untuk soal nomor 2 aman ya. Mungkin kita bisa lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk nomor 3 nih. Jadi titik AB adalah hasil pencerminan titik 0,0 terhadap garis Y sama dengan 2X plus 3. Nah, yang ditanyain apa sih? Yang ditanyain adalah nilai A kuadrat plus B kuadrat itu berapa sih? Kayak gitu. Nah, di sini berarti kita perlu mengotak-ngatik nih. Nanti kita mencari gradien dulu, terus cari persamaannya, kayak gitu. Nah, mungkin biar teman-teman nggak bingung, langsung aja. Sebenarnya gini ya, teman-teman. Nah, karena di sini titik AB itu merupakan pencerminan titik 0,0 terhadap garis yang diketahui tadi ya. Jadi kita punya garis berapa tadi? Mungkin aku tulis dulu, biar teman-teman juga nggak lupa. Jadi tadi kita punya garis Y sama dengan 2X plus 3. Ini nanti dicerminkan terhadap titik 0,0 ya. 0,0. Oke. Nah, di sini. Nah, terus misalkan nih titik tengah antara 0,0. Jadi kan tadi pencerminannya terhadap 0,0. Misalkan titik antara 0,0 dan A, B itu ada titik C. Itu dimisalkan aja ya, teman-teman. Yang dilalui garis Y sama dengan 2X plus 3. Kayak gini. Jadi ini ya. Nah, jadi kita akan mencari nilai gradiennya. Gradien dari garis itu. Nah, gradien dari garis itu kan garis tadi melewati titik I ya. Jadi ada suatu garis yang melewati, semoga teman-teman jelas ya, melewati 0,0 dan A, B.
Nah, berarti kita perlu mencari gradien garis yang melalui kedua titik itu, kayak gitu. Berarti rumusnya, kalau teman-teman lupa, mungkin aku ingetin lagi ya. Jadi ada rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, di sini yang sebagai Y2 mana, sebagai Y1 mana, bebas teman-teman mau milih mana. Tapi kalau aku lebih enak, yang ini nanti X1 Y1. Bentar. Yang ini aku misalin X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 ya teman-teman. Berarti Y2-nya berapa? Di sini ada B min Y1-nya 0 per X2-nya berapa? A, X1-nya 0. Berarti kita punya B per A. Jadi B per A ini sebagai gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik A, B, kayak gitu. Nah, sekarang kita perlu merhati ini, gradien Y sama dengan 2X plus 3 ini. Garis yang sebagai topik pembicaraan kita nih. Jadi, gini ya. Y sama dengan 2X plus 3, ingat persamaan umumnya apa sih? MX plus C. Oke, nah M ini sebagai gradien. Berarti gradien dari garis ini berapa? Gradiennya adalah M sama dengan 2. Kayak gitu. Nah, terus di soal udah diketahui juga, garis Y sama dengan 2X plus 3 itu nantinya akan melalui titik 0,0 dan A, B ya teman-teman. Jadi karena antara garis Y sama dengan 2X plus 3 dan garis yang melalui titik 0,0 dan A, B nanti gambarannya saling tegak lurus, mungkin teman-teman bisa membayangkan, itu saling tegak lurus, maka akan berlaku hubungan ini. Jika tegak lurus, maka ada M1 dikalikan M2 itu sama dengan min 1. Oke, sama dengan min 1. Nah, karena kita punya, ini bebas sih, M1 mana, M2 mana, bebas. Yang penting itu dua gradien yang udah kita ketahui sebelumnya. Jadi kita punya gradien ini, 2, dan punya gradien ini, B per A. Langsung aja berarti B per A dikalikan 2 sama dengan min 1. Berarti kita punya 2B sama dengan min A. Oke teman-teman, atau sama aja kita punya A sama dengan min 2B. Oke, sampai sini semoga teman-teman paham ya. Nah, kita ingat lagi bahwa C itu kan merupakan titik tengah antara 0,0 sama A, B, ya kan? Mungkin di sebelahnya aja, sini. Jadi, C itu titik tengah antara 0,0 dan A, B, ya kan? Dan besarnya titik C berarti berapa? Otomatis kalau titik tengah antara 0,0 sama A, B, nilai C-nya itu sama dengan A per 2, B per 2. Paham kan? Karena apa? Nanti A dikurangi 0 per 2, kayak gitu. Jadi udah jelas ya teman-teman. Intinya jarak dari dua titik, A plus 0 per 2 atau B plus 0 per 2, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya, di sini untuk Y sama dengan 2X plus 3, Recording in progress. Y sama dengan 2X plus 3, di sini kita bisa jabarin nih, karena ini A per 2 sebagai X dan B per 2 sama dengan Y, maka kita substitusi B per 2 sama dengan 2 dalam kurung A per 2 ditambah 3. Oke, sampai sini berarti kita punya B per 2 itu sama dengan, ini kita coret aja ya, karena 2 per 2 jadi 1 kalikan apapun atau berapapun dibagi 1 itu hasilnya tetap sama. Berarti A plus 3. Berarti di sini kita punya berapa? 0,7. B itu sama dengan, pindah ruas saja, berarti 2A plus 6. Karena kenapa kok 2A plus 6? Karena ini, ketika 2 dipindah ruas kan jadi dikalikan 2. A plus 3 kalikan 2. 2 dikalikan A diperoleh 2A, dan 2 kali 3 diperoleh 6. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini setelah itu, kita punya nih sebelumnya bahwa A itu sama aja kayak min 2B. Dari mana sih itu? Nah, itu dari ini. MPC-nya itu lebih dari MPS. Nomor 1. Oke teman-teman, jadi kita substitusi lagi. Berarti kita peroleh, karena ini B sama dengan 2A plus 6. Nah, MPS itu B sama dengan 2A plus 6, maka akan sama dengan 2, tadi A-nya berapa?
A-nya itu sama aja kayak min 2B. tabungan Berarti min 2B atau plus slope-nya, 6. gradiennya. Oke. Berarti Berarti ini sama dengan min 4B maka plus 6. kemiringan kurva Pindah ruas, tabungannya akan negatif sama pindah ruas jadi dengan positif, berarti 5B 0,3. sama dengan Betul. 6. Berarti kita Benar peroleh ya. B sama Kita dengan sekarang 6 coba ngebuktiin nih, per 5. apakah 3 juga benar? Nah, kita udah peroleh nih, B sama Oke, dengan 6 per kita 5. coba Dan masukin nih. A, ini B ya. Dan A itu tadi sama dengan min 2B. Berarti kita berapa punya A sama dengan min 2 dikalikan 6 per 5. Oke, kita coba Atau sama masukin. dengan min 10 12 per ditambah 5. Kayak gitu. 0,7 Nah, yang sama ditanyakan apa berarti sih? dengan Yang ditanyakan di soal 100. tadi adalah Jadinya A kuadrat 10 plus B ditambah kuadrat. Berarti sama dengan 70. berapa? Oke, di sini A-nya C-nya kita peroleh ketemu min 12 per 5 ya. Berarti min 12 per 5 kuadrat ditambah, nah ini 6 per 5 kuadrat, karena B-nya 6 per 5. Ini juga benar, Di sini kita peroleh, nah negatif dikuadratkan hasilnya selalu positif, kayak gitu ya. Berarti ada 144 per 25 ditambah 6 kalikan 6 ini 36 per 25. Berarti kita peroleh kalau dijumlahkan ini 180 per 25, atau bisa disederhanakan lagi nih, dibagi atas bagi 5, bawah bagi 5. Ketemu hasilnya 36 per 5. Oke, ini udah paling sederhana. Kita cek apakah ada jawabannya. Ke nomor 9 dulu. Nah, ternyata benar aja. Oke, teman-teman, mungkin aku lanjut ya di soal nomor 4. Nah, jadi di sini nomor 4 itu ada grafik Y sama dengan 3 dipangkatkan X plus 1 dikurangi 1 per 9 dipangkatkan X. Itu berada di bawah grafik Y sama dengan 3 pangkat X ditambah 1. Oke, kita harus perhatikan pangkat-pangkatnya ya. Pangkat-pangkatnya ya, teman-teman. Takutnya kayak ketuker-tuker kayak gitu. Nah, mungkin aku tulis dulu di sini. Kita perlu Y sama dengan 3. Oke. Oke, teman-teman. Oke, aku lanjut ya. Sebentar. Maaf, macet nih. Oke, ya bisa. Jadi kita punya tadi Y, grafik Y, sama dengan 3 pangkat X plus 1, itu min 1 per 9 pangkatkan X. Nah, itu berada di bawah grafik, oke, aku tulis ya, di bawah grafik Y sama dengan 3 pangkat X plus 1. Oke, nah karena grafiknya itu di bawah, maka bisa kita tulis kayak gini nih teman-teman. Jadi 3X plus 1 dikurangi 1 per 9 di pangkatan X itu akan kurang dari 3 pangkat X plus 1. Oke, sampai sini semoga teman-teman paham ya. Mungkin aku lanjut aja. Nah, kita perlu penjabaran nih, sifat-sifat eksponen. Kalian pasti udah belajar sifat-sifat eksponen kan? Nah, ini kita terapin di sini. Jadi ketika 3 pangkat X plus 1 itu sama aja penulisannya kayak 3 pangkat X dikalikan 3 dikurangi. Nah, 1 per 9 dipangkatkan X itu sama aja kayak 1 pangkat X per 9 pangkat X. 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1 ya. Berarti 9 pangkat X. Nah, tulis saja. 9 pangkat X akan kurang dari 3 pangkat X plus 1. Nah, 9 bisa dijabarin nih. Berarti kita punya 3 dikalikan 3 pangkat X dibalik sama aja ya. Dikurangi 1 per 9 itu 3 pangkat 3 dikalikan 3 kan, berarti 3 kuadrat. Bisa aku tulis gini nggak? Nah, bisa aku tulis gini kan? Baik 3 pangkat X dipangkatkan 2 sama 3 pangkat 2 dipangkatan X itu sama aja. Karena jika pangkat dipangkatkan, itu pangkatnya dikalikan. Sama aja. Oke, berarti lanjut. Nah, dari sini kita misalin nih, karena bentuknya masih pangkat-pangkat, mungkin teman-teman nantinya bingung, kita misalin A sama dengan 3 pangkat X, biar lebih mudah memahami, kayak gitu ya. Jadi misal, A itu sama dengan 3 pangkat X. Ini biar gampang aja sih, teman-teman. Nah, berarti nanti kita punya ini nih. 3A min 1 per A kuadrat, itu akan kurang dari A plus 1. Oke, sampai sini semoga teman-teman masih paham ya. Nah, di sini berarti pindah ruas saja. Aku pindah ruas ke kiri semua.
Berarti A pindah ruas jadi negatif kan? Berarti 3A dikurangi A itu 2A min 1 per A kuadrat plus 1 itu akan kurang dari 0. Nah, di sini biar per A kuadratnya hilang, maka yang kukalikan A kuadrat semua kayak gitu. Semoga teman-teman paham juga ya. Mungkin aku tulis di sebelahnya. Kita punya 2A min 1 per A kuadrat. Oke, aku tulis lagi aja. Di sini ada 2A min 1 per A kuadrat min 1 kurang dari 0. Nah, semuanya aku kalikan A kuadrat biar aku per A kuadratnya hilang. Jadi 2A dikalikan A kuadrat ada 2A pangkat 3 dikurangi 1 per A kuadrat dikalikan A kuadrat berapa? 1 min 1 kalikan A kuadrat tetap A kuadrat itu kurang dari 0. Kenapa tetap 0? Karena berapapun yang dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Gitu ya teman-teman. Nah ini biar rapi aja sih. Aku tulis gini ya. 2A pangkat 3 min A kuadrat min 1 akan kurang dari 0. Nah di sini teman-teman harus memfaktorkan persamaan berikut. Nah pemfaktorannya dapat berapa? Jadi A min 1 A-1 dikalikan berapa? 2A kuadrat plus A plus 1 itu kurang dari 0. Nah, cara memfaktorannya gimana? Untuk memfaktorkan sendiri bisa pakai porogabit. Kalau teman-teman nggak tahu porogabit, itu yang kayak gini loh. Contohnya A per B, kayak gini. Nanti cara manual gitu bisa. Itu nanti kita emang awalnya nyoba-nyoba. Nah, nanti ketemunya itu. Jadi A-1 terus sisanya ini 2A kuadrat plus A plus 1 kayak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita perlu ngecek nih apakah dia itu definite positif atau nanti ada definite negatifnya kayak gitu. Kita coba satu-satu. Dari yang ini dulu. Berarti kita punya 2A kuadrat plus A plus 1 itu kita pecah ya, berarti kita punya di sini D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, B-nya berapa? B-nya adalah 1. Oke teman-teman, berarti 1 kuadrat itu tetap 1, min 4, A-nya berapa? A-nya ada 2 di sini. Terus C-nya berapa? C-nya ada 1, dikalikan 1. Berarti kita punya 1 kuadrat min 4 dikalikan 2 dikalikan 1 itu berarti 1 min 8 atau hasilnya min 7. Oke. Nah, karena determinannya min 7, maka dia merupakan definite positif karena D kurang dari 0 kayak gitu ya. Nah, ini definite positif. Definite positif. Atau nanti nilainya selalu positif kayak gitu. Berarti kita abaikan aja. Sekarang kita tinggal merhatiin yang A min 1-nya kayak gitu. Yang merhatiin yang depan. Oke, mungkin aku tulis di sini aja biar nggak jauh-jauh. Nah, untuk A min 1 kurang dari 0 ya, teman-teman. Nah, di sini berarti kita punya syarat A kurang dari 1. Nah, A-nya tadi berapa? A-nya itu 3 pangkat X permisalan awal tadi. Berarti kurang dari, nah, 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? Berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya tetap 1. Berarti kita punya di sini 3 pangkat 0. Supaya teman-teman paham, nah berarti kita punya di sini, nah pangkatnya udah, untuk bilangan pokoknya udah sama nih, sama-sama 3. Berarti kita merhatiin pangkat aja. Berarti kita bisa ambil syaratnya yaitu X kurang dari 0. Ini perhatikan pangkatnya aja ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, apakah udah ada jawabannya? Karena yang ditanyakan X-nya ya. Nah, ini dia, X kurang dari 0. Ada jawabannya ya, teman-teman? Nah, mungkin bisa kita lanjut ke pembahasan nomor 5. Oke, di sini untuk pembahasan nomor 5 sering banget dijumpai teman-teman ya. Jadi di sini ada 5 perempuan dan 9 laki-laki yang akan duduk berdampingan dalam satu baris. Jadi seandainya aku gambarin nih, ini ada berapa baris? Ada 5 sama 9 ya. Ini ada satu baris. Itu tuh isinya nanti ada perempuan sama laki-laki. Nah, peluang kedua ujung ditempati anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan duduk berdampingan kayak gitu. Nah, berarti ada kemungkinan ketika laki-lakinya di ujung ini, terus laki-lakinya jumlahnya berapa tadi? Ada 9 kan? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada satu baris.
perempuannya itu nggak mungkin berdampingan, berarti perempuan bisa aja di sini, bisa di sini, bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, ataupun di sini. Intinya di sela-selanya. Nah, berarti berapa sih? Yang ditanyain apa sih? Berapa peluang kedua ujung ditempati anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan duduk berdampingan? Oke. Ingat teman-teman, jadi di sini kita bisa pakai rumus untuk mencari peluang. Jadi pertama kita harus cari jumlah anak laki-laki dan perempuan kan 12 nih, berarti kita bisa simbolkan dengan ini, NS. NS sama dengan, karena jumlahnya 12, maka akan ada 12 faktorial. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya, karena susunan yang mungkin itu ada ini, maka banyak cara untuk mendapatkan penempatan laki-lakinya itu berapa sih? Nah, jumlah laki-lakinya berapa tadi? Untuk jumlah laki-lakinya diketahui tadi sebelumnya ada 9 laki-laki ya teman-teman, dan 5 perempuan. Oke. Nah, banyak cara untuk menempatkan laki-laki, nanti ada 7 faktorial teman-teman. Jadi di sini aku tulis ya. Di sini banyak cara menempatkan laki-laki dan menempatkan laki-laki itu ada 7 faktorial. Oke, semoga teman-teman jelas ya sama penjelasan ini. Nah, perempuan pertama nanti tuh bisa milih 8 tempat. Oke, perempuan pertama nanti bisa milih 8 tempat. Jadi di sini oke, tempatnya nggak cukup. Nah, perempuan pertama dapat pilih 8 tempat, kemudian nanti tempat perempuan kedua ada 7 tempat, perempuan ketiga ada 6 tempat, dan seterusnya sampai perempuan terakhir mendapatkan 4 tempat, kayak gitu ya. Nah, berarti di sini kita bisa peroleh perempuan, jadi nanti dia itu ada perempuan. Nah, di sini nanti dia ada kemungkinan nih, perempuan pertama itu bakal bisa milih 8 tempat, perempuan kedua itu bisa milih 7, perempuan ketiga itu bisa milih 6, perempuan keempat bisa milih 5, dan perempuan kelima atau terakhir itu nanti bisa milih 4 tempat. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, karena ini tadi banyak perempuannya ada 5, dan 9 laki-laki yang di tengah kan ada 7 orang tuh. Berarti kita punya rumus kayak gini. Untuk banyak cara, sebentar, sebelum kita menentukan peluang semuanya nih, kita akan menentukan peluang penempatan perempuan. Nah, untuk peluang penempatan perempuan, kita bisa pakai rumus permutasi. Berarti ini P, yaitu 8, 5, oke, sama dengan, nah, rumusnya kayak gimana? 8 faktorial per 8 dikurangi 5. Semoga teman-teman ingat ya rumus ini. Ini difaktorialkan, oke? Berarti kita punya 8 faktorial per berapa? Per 8 kurangi 5 berapa? 3 faktorial. Nah, ini bisa aku jabarin nih. Berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini ku coret. Berarti kita peroleh hasilnya adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Ini ya. Mungkin nggak usah aku tulis lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaannya. Peluang kedua ujung ditempati anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan duduk berdampingan adalah, nah, pakai rumus kayak gini. Jadi rumusnya peluangnya semua itu sama dengan jumlah penempatan anak laki-laki yang di tengah, kan ada 7 tempat nih yang bisa berpindah-pindah. Dikalikan peluang perempuan, berarti 5P5 permutasi 58 per, ini kurang jelas ya teman-teman. P 58 per berapa? Per 12. Jadi jumlah semua cara kayak gitu. Berarti sama dengan berapa? 7 faktorial dikalikan. Nah, permutasi dari 85 itu tadi berapa ini? Kita punya ini yang di atas. Jadi langsung aja aku tulis 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 12 faktorial. Oke, nanti jika kita sederhanakan ketemu 7 per 99. Oke, untuk menyederhanakannya semoga teman-teman paham ya. Jadi tinggal dijabarin aja 12 faktorial kan sama aja 12 kali 11
kali 10, kali 9, kali 8 dikalikan 7 faktorial, kemudian 7 faktorialnya dicoret kayak gitu. Oke, mungkin lanjut. Oh iya, sebenarnya kita cek dulu nih jawaban kita benar apa enggak. 7%. Oke, ada jawabannya teman-teman. Jawabannya A. Oke, lanjut aja di soal nomor 6. Nah, di sini jika 2 log M sama dengan 2 ditambah log N dan log 2Mn. Log 2Mn ini tulisannya sama aja kayak gini ya, teman-teman. Jadi untuk log A, B itu sama aja kayak A log B. Oke. Jadi beberapa komputer emang terbacanya kayak gitu, teman-teman. Jadi ini maksudnya sama ya. Jadi log 2Mn sama dengan log 2 M per N ditambah 4. Maka nilai dari Mn per M plus N adalah, nah di sini kita akan menentukan nilai M-nya dulu berapa, N-nya dulu berapa, baru kita bisa menyelesaikan soal tersebut, kayak gitu. Nah, sebenarnya kita ingat-ingat nih sifat-sifat, coret di sini aja ya teman-teman. Sifat-sifat logaritma, mungkin kita bisa ingat-ingat lagi nih. Ketika teman-teman punya log A, itu sama aja, secara nggak langsung, itu sama aja kayak 10 log A. Kalau seandainya ada kita punya C dikalikan A log B, oke, secara nggak langsung teman-teman akan sama aja kayak A log B dipangkatkan C. Kayak gitu teman-teman. Nah, ketika kita punya ini, perkalian A log B ditambah A log C, maka akan jadi langsung dikali BC-nya. Jadi A log, oke, nggak cukup ya teman-teman. Nggak apa-apa, ditulisin B kalikan C, kayak gitu. Oke, semoga teman-teman ingat sifat-sifat logaritma ya, karena ini sifat-sifat yang harus teman-teman hafal juga dan teman-teman pahami, kayak gitu. Mungkin untuk selanjutnya kita tulis dulu soalnya. Kita sebelumnya punya 2 log M, oke, itu sama dengan 2 plus log N. Oke, teman-teman. Nah, di sini berarti sesuai sifatnya, berarti kita punya log M kuadrat. Karena ini kan konstanta ya, dipindah jadi dipangkatkan, dimasukkan log itu jadi pangkatnya M, sama dengan 2 sendiri, itu sama aja 2 log 10. Karena apa? Log 10 kan sama aja 10 log 10. 10 log 10 itu sama aja 1. Berarti 1 dikalikan 2 sama aja 2. Kayak gitu ya teman-teman penjabarannya. Ditambah ini log N tetap. Oke. Nah, berarti ini sama dengan, nah, untuk penjumlahan, sebelum menyelesaikan ini, berarti kita perlu ini, memindahkan ini. Berarti kita punya log 10 kuadrat ditambah log N. Atau sama dengan log 100 ditambah log N. Berdasarkan sifat, berarti kita punya, karena penjumlahan langsung aja dikali log 100 N. Sorry. Ini ya teman-teman, jadi log 100 N. Nah, selanjutnya, dari soal kita, oke. Untuk sifat log, mengingatkan teman-teman kembali, seandainya nih kita punya A log B sama dengan A log C, maka otomatis nilai B akan sama dengan nilai C. Oke teman-teman? Nah, ini aku kotain aja. Mungkin nanti akan terpakai. Jadi sifat ini. Oke, selanjutnya kita bisa lihat untuk ini, karena log M, jadi di sini ya aku tulis, log M kuadrat itu sama dengan berapa? Log 100N. Oke, log 100N. Berarti di sini M kuadrat itu sama dengan 100N. Berarti kita punya dari sini 2 log Mn itu sama dengan 2 log M per N plus 4. Oke, ini dari soal yang kita ketahui ya teman-teman. Jadi ini kita punya, sebentar. Nah ini, yang ini.
Jadi kita akan jabarin ini buat menentukan nilai M sama N-nya lagi, kayak gitu. Nah, di sini berarti, mungkin aku di slide selanjutnya aja, biar teman-teman nggak bingung. Nah, 2 log Mn itu sama aja kayak sama dengan 2 log M per N plus 4. Oke, di sini kita bisa jabarin 2 log M per N itu sama aja kayak, nah 4 itu sama aja kayak 4 dikalikan 2 log 2. 2 log 2 sama dengan 1 ya teman-teman. Nah, berdasarkan sifat berarti kita punya 2 log M per N itu sama dengan, oke, ini ditambah ya. Berarti ditambah di sini 2 log 2 dipangkat 4. Oke. Nah, sampai sini berdasarkan sifat nih. Sifat yang sebelumnya juga yang teman-teman tahu, berarti sama dengan 2 log M per N karena ini penjumlahan dan ininya sama-sama 2 ya. Berarti langsung aja M per N dikalikan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? Hasilnya 16. Berarti kita punya di sini 2 log Mn. Oke, aku tulis di sini aja. 2 log Mn itu sama dengan 2 log 16M per N. Oke, sama aja ya teman-teman. Berarti otomatis kita punya Mn akan sama dengan 16M per N. Oke, nah sampai sini kita bisa, karena kita punya persamaan ini, oke ini untuk persamaan pertama, dan sebelumnya kita punya persamaan ini. Nah, ini bisa kita substitusiin. Jadi kita bisa peroleh di sini Mn sama dengan 16M per N, atau ini nanti akan sama dengan, kita kalikan silang dulu ya. Mn kuadrat sama dengan 16M. Oke, N-nya pindah ruas. Selanjutnya kita peroleh N kuadrat sama dengan 16. Berarti kita ada kemungkinan N sama dengan plus min 4. Ingat lagi, kalau N kuadrat sama dengan 16, berarti kemungkinan N-nya bisa 4 atau min 4. Nah, selanjutnya kita cek satu-satu nih, apakah jika nilai N-nya plus 4 atau nilainya N min 4 itu terdimensi atau enggak, kayak gitu. Nah, mungkin selanjutnya, kayaknya enggak cukup. Oke. Ini mungkin aku oke. Nah, kita cek dulu ya teman-teman untuk nilai N sama dengan min 4 sama N sama dengan 4-nya, kayak gitu. Pertama untuk N sama dengan min 4 nih. Untuk N sama dengan min 4, untuk membentuk log N, maka otomatis tidak terdefinisi, kayak gitu teman-teman. Karena apa? Log min 4 itu nggak mungkin ada. Jadi kita pakai, jadi ini nggak mungkin, berarti kita pakai N sama dengan 4. Maka log N nantinya pasti akan terdefinisi. Oke? Nah, selanjutnya, maka dari persamaan yang kita punya, tadi kita punya persamaan M kuadrat sama dengan 100N. Ini ya, dari persamaan sebelumnya. Berarti kita peroleh, oke, sama dengan 100 dikalikan 4, atau sama dengan 400. Berarti nilai M-nya adalah, nah, akar dari 400 bisa plus min 20. Oke, bisa positif, bisa negatif. Nah, sekarang kita ngecek lagi apakah ketika positif 20 dia terdefinisi di log M, atau negatif 20 dia terdefinisi di log M atau enggak. Nah, untuk M sama dengan min 20, dia enggak akan terdefinisi di log M. Karena log min 20 itu enggak ada. Selanjutnya, untuk 20, maka otomatis dia terdefinisi di log M.
Oke. Berarti di sini kita peroleh M-nya sama dengan 20 dan N sama dengan kita ambil tadi 4. Pertanyaannya yaitu M per M plus N itu sama dengan berapa? Berarti M dikalikan N yaitu 4 kali 2 itu 4 kali 20 ya, mohon maaf ini 20. 4 kali 20 itu 80 per M plus N berapa? 24. Oke, nah di sini kita bisa sederhanakan peroleh 10 per 3. Oke, di sini apakah ada jawabannya? Ada ya teman-teman? Ini. Oke, ini untuk selanjutnya nomor 7, mungkin bisa kita lebih percepat lagi ya. Nah, untuk soal nomor 7 nih, diketahui matriks A berukuran 2 kali 2, itu entry matriks B baris pertama adalah min 1, 3, dan entry pada baris kedua adalah 0, 2. Jika B min A itu sama dengan 2 min 1, 1, 0, maka determinan matriks 2A inverse adalah oke. Nah, di sini kita diketahui dulu nih, ada B min A itu sama dengan 2 min 1, 1, 0. Aku tulis dulu ya, teman-teman. Di sini ada B min A, itu sama dengan, di sini ada 2 min 1, 1, 0. Oke. Nah, berarti kita bisa punya, kalau aku pindahkan ruas nih ya, berarti kita sama aja kayak A sama dengan, di sini B min 2 min 1, 1, 0. Oke, sampai sini semoga teman-teman paham ya. Dan sebelumnya di soal kita udah diketahui nih, entry-entry pada matriks B itu berapa aja. Baris pertama tadi ada min 1 sama 3, dan baris kedua tadi ada 0 sama 2. Kayak gini ya. Berarti 2 min 1, 1, 0. Oke. Nah, selanjutnya maka bisa kita peroleh B min A itu berapa? B min A adalah hasilnya min 1, berarti min 3, di sini ada 4, 0 min 1, berarti sini 2. Nah, kita udah nemu nilai B min A-nya. B min A-nya ini dan A-nya ini, berarti ini nilai matriks dari matriks A. Oke. Nah, yang ditanyakan tadi adalah determinan matriks 2A inverse kayak gitu ya. Nah, teman-teman, sebelumnya kita cari dulu nih pakai sifat determinan A. Karena apa? Ketika kita punya ini determinan ya, A inverse, itu nanti rumusnya sama aja kayak 1 per determinan A. Jadi untuk mencari determinan A inverse, maka kita perlu mencari determinan dari A. Determinan dari A itu berapa sih? Determinan dari A kita bisa peroleh di sini. Berarti kita punya min 3 dikalikan 2, dikurangi 4 dikalikan min 1. Kayak gitu ya teman-teman. Berarti sama dengan ini min 6. Nah, 4 dikalikan min 1 itu min 4. Berarti min 4. Min 6 ditambah 4 itu sama aja kayak min 2. Kita peroleh determinan A-nya itu sama dengan min 2. Kayak gitu ya. Nah, berdasarkan sifat ini, berarti kita punya sama dengan 1 per min 2. Atau sama aja kayak min setengah gitu ya teman-teman. Nah, kita ingat lagi, kalau seandainya, oke, mungkin di sebelahnya, ketika ada determinan dari K, matriks A, dengan ukuran M kali M, ini K ini suatu konstanta ya, itu akan sama aja kayak K dipangkatkan M, determinan dari A. Ya teman-teman? Nah, jadi ketika ditanyain 2A inverse ini, berarti ini sama aja kita peroleh, karena A tadi matriks 2 kali 2, maka kita punya K-nya adalah 2, M-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat dikalikan A inverse tadi 1 per determinan dari A. Oke, berarti sama aja 4 dikalikan 1 per min 2. Atau kita sederhanakan hasilnya min 2. Gitu teman-teman. Jadi kita peroleh hasilnya adalah min 2. Oke, ada jawabannya. Mungkin bisa lanjut ya. Untuk selanjutnya, ini soal nomor 8. Jadi diketahui ada suatu fungsi, fungsinya itu dalam akar, itu x kuadrat min 8x plus 5 per x kuadrat plus x plus 12.
itu terdefinisi untuk X kurang dari sama dengan B atau P atau X kurang lebih dari sama dengan Q, kayak gitu. Jadi yang ditanyakan nilai P kalikan Q itu berapa sih, kayak gitu. Nah, kalian mungkin bisa ingat bahwa suatu fungsi dalam akar terdefinisi jika yang di dalam akar itu nilainya lebih dari sama dengan 0, gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita punya ini, aku tulis lagi aja. Jadi sini ada fx akar dari x kuadrat min 8x plus 5 per tadi x kuadrat plus x plus 12. Maka syarat dalam akarnya itu harus lebih dari sama dengan 0. Ya itu ya teman-teman. Nah, kumisalin yang atas itu gx mungkin biar teman-teman nggak bingung. Yang bawah kumisalin jadi hx. Oke. Nah, kita perhatikan dulu nih fungsi dari penyebutnya atau dari hx. Jadi di sini kita punya x kuadrat plus x plus 12. Itu kita punya A-nya itu sama dengan 1, ya kan? Terus B-nya sama dengan 1, dan sini C-nya itu sama dengan 12. Oke. Nah, kita akan mencari nih nilai diskriminan dari hx. Berarti kita punya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti kita masukkan aja, berarti 1 kuadrat sama dengan 1 min 4 dikalikan 1 kalikan 12. Berarti sama aja kita peroleh, di sini sama dengan 1 min 4 dikalikan 12 itu 48. Berarti sama dengan min 47. Nah, karena min 47 itu kurang dari 0, nah berarti hx itu merupakan definite positif atau dia selalu berada di atas sumbu x, kayak gitu ya teman-teman. Berarti kita cukup memperhatikan pembilangnya. Jadi untuk penyebutnya kita abaikan saja. Berarti untuk ini yang hx ya, ini yang pertama. Terus untuk x kuadrat min 8x plus 5. Oke, kita perhatikan ini. Nah, di sini kita punya berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 8, dan C-nya sama dengan 5. Oke. Nah, karena tadi kita punya hx itu definite positif, dan fx diminta terdefinisi, maka nantinya kita akan fungsi fx itu akan terpengaruh oleh gx, kayak gitu. Jadi nanti gx intinya dia akan memotong sumbu x pada x sama dengan p dan x sama dengan q, kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini nantinya gx itu akan memotong sumbu di x sama dengan p dan x sama dengan q. Oke. Nah, sehingga dari gx nanti kita bisa peroleh gini nih, ketika kalian bisa ingat tentang rumus perkalian akar. Jadi kita P dikalikan Q, maka kita punya X1 dikalikan X2. Kayak gitu teman-teman. Nah, X1 dikalikan X2 kan sama aja P dikalikan Q. Nah, rumus X1 dikalikan X2 itu apa? Sama dengan C per A. Oke, nah C-nya tadi berapa untuk C-nya GX? C-nya GX ada 5, A-nya ada 1. Berarti kita peroleh di sini 5 per 1 atau sama dengan 5. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, tadi yang kita peroleh, oke, ternyata sudah ketemu teman-teman. Secara nggak langsung kita udah bisa menjawab pertanyaannya, yaitu nilai P dikalikan Q adalah jawabannya tadi 5. Oke, gini ya. Cukup singkat. Nah, mungkin untuk selanjutnya di sini ada nomor 9. Ya, di sini diketahui, jadi ini ada fungsi komposisi ya. Fungsi x min 1 sama dengan 2x dan gx sama dengan x kuadrat min 2. Hasil dari f bundaran g dari x plus 1 itu berapa? Nah, di sini kita perlu mengotak-atik nih, nantinya bakal kayak gimana. Ini ya. Jadi kita pertama diketahui fx min 1 sama dengan 2x. Di sini f x min 1 itu sama dengan 2x. Oke. Nah, di sini aku misalnya nih x min 1 misal biar mudah x min 1 itu sama dengan p. Berarti di sini sama aja nantinya kita akan punya x sama dengan p plus 1. Kayak gitu ya teman-teman.
Nah, berarti ketika kita punya fx min 1 sama dengan 2x, maka ini dimisalin P ya. Berarti 2x, x-nya kan P plus 1, berarti 2 dalam kurung P plus 1. Oke, berarti kita punya 2P plus 2. Otomatis kalau P-nya aku ganti X lagi, kita punya 2X plus 2. Kayak gitu teman-teman, kita udah ketemu fx. Oke, nah untuk selanjutnya, di soal, kita udah juga diketahui nih, komposisi. Komposisi dari F bundaran G, tadi soalnya X plus 1 ya kayaknya, sama dengan. Nah, di sini ini sama aja nanti, F bundaran GX, sebelum kita kerjaan ini, kita bisa mencari nih, F bundaran GX-nya itu berapa dulu sih, kayak gitu. Jadi nanti ketika udah menemukan F bundaran G dari X, maka bisa langsung kita substitusikan yang ditanyakan. Berarti kita nyari dulu F bundaran G X. Itu sama dengan berapa? Berarti F GX-nya tadi kita udah tahu kan, GX-nya di soal tadi X kuadrat min 2. Kayak gini. Oke? Nah, F-nya berapa? 2X plus 2. Berarti otomatis kita punya gini. Oke, teman-teman. Nah, kalau dijabarin nih, berarti sama dengan 2X kuadrat min 4 plus 2. Atau sama aja 2X kuadrat. Di sini kita punya 2X kuadrat min 2. Kita punya F bundaran GX. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah F bundaran G dari X plus 1. Berarti langsung kita ganti, substitusiin aja. Berarti F, oke, sepertinya nggak cukup nanti. Kita tadi punya F bundaran G, X, itu tadi ada 2X kuadrat plus 2. Yang ditanyakan F bundaran G dari X plus 1. Berarti sama dengan berapa? Di sini langsung aja kita ganti X-nya jadi X plus 1. Kuadrat plus 2. Otomatis, nah penjabarannya X plus 1 berapa sih? Berarti 2X kuadrat plus 2X plus 2 ditambah 2. Berarti kita punya 2X kuadrat plus 4X plus 4 plus 2. Otomatis kita punya sama dengan. Oke. Oh, sorry teman-teman, ternyata ini min. Pantesan kayak aneh. Oke, aku ralat ini ya. Ini min tandanya. Dua X kuadrat min 2, berarti ini kuadrat min 2. Nah, sini min 2 dan ini min 2. Berarti 2X kuadrat plus 4X. Ya kan? Nah, karena ini 2 dikali. Oh, ini 1 kali 1. Berarti di sini plus 1 ya. Karena 1 dikalikan 1 hasilnya 1, teman-teman. Berarti ini ada 2. 2 dikurangi 2, 0. Berarti kita ketemu 2X kuadrat plus 4X. Kayak gitu. Ini hasil akhirnya ya, teman-teman. Sorry, tadi ada beberapa salah tipe. Berarti kita peroleh hasilnya 2X kuadrat plus 4X. Hasilnya adalah yang C. Oke, untuk soal nomor terakhir. Nah, ini sebenarnya cukup penjelasannya cukup singkat ya, teman-teman. Jadi untuk pertanyaannya banyaknya kurva AX kuadrat plus BY per 2 dikuadratkan sama dengan 0 yang dapat dibentuk dengan A dan B dua bilangan berbeda yang dipilih dari min 1, 0, 1, 2, 4 adalah. Nah, di sini udah jelas nih. Karena nilai A dan B itu dua bilangan yang berbeda, maka kita bisa pakai konsep permutasi ya, teman-teman. Jadi dan syaratnya A dan B itu tidak boleh 0. Ini syaratnya A dan B itu tidak boleh 0. Karena nggak boleh sama-sama 0 dan bilangannya itu harus berbeda. Nah, berarti kita punya dari kelima angka nih, kita sisa ada 4 angka kan. Sedangkan sisa 4 angka, ini sisanya. Ini sisa. Sedangkan yang dipakai, yang dibutuhkan untuk A dan B cukup 2 angka, yaitu satu angka untuk A dan 1 angka untuk B. Maka kita perlu yaitu memilih 2 bilangan dari 4 bilangan yang berbeda. Kayak gitu, teman-teman.
Jadi kita akan memilih dua bilangan dari 4 bilangan yang berbeda. Berarti jika menggunakan konsep permutasi, kita peroleh P 4, 2. Oke teman-teman, ingat rumus permutasi gimana? Berarti 4 faktorial per 4 min 2 faktorial, atau sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. Berarti kita peroleh di sini ada 4 kalikan 3 kalikan 2 faktorial per 2 faktorial. Di sini kita coret, berarti ketemu 4 kali 3 hasilnya 12. Oke, apakah ada jawabannya? Dan jawabannya ternyata ada. Oke, sebenarnya ini kita cukup membahas 10 soal ya di sini. Oke, karena waktu juga sudah habis, mungkin cukup sekian dari aku. Sebelumnya buat teman-teman mohon maaf jika di penjelasanku tadi ada beberapa kesalahan penjelasan atau mungkin kurang bisa dipahami. Semoga ilmu yang aku jelasin tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi aku mohon maaf. Sekian, selamat siang teman-teman. Mungkin aku serahkan kepada Mbak selanjutnya.